Alhamdulillah masih bersama El-Kalam, Lembaga Kajian Islam dan Lembaga Konsultasi Keluarga. Menginjak ke pertanyaan berikutnya, yaitu Ustadz, saya adalah seorang ilustrator yang kerjanya setiap hari menggambar kartun yang serupa dengan makhluk hidup. Pertanyaannya adalah, apakah uang yang saya terima itu jatuhnya haram atau halal? Memang persoalan gambar tentu berkaitan juga dengan patung, karena nanti berkaitan gambar dan patung. Silakan siapa yang mau menanggapi duluan, kaitannya menggambar, buat patung yang berkaitan dengan ilustrasi. Biasanya ilustrasi berkaitan dengan biografi, sejarah, atau rangkaian cerita. Disebutkan dalam surat As-Saba saat terkait masalah ini. Memang masalah gambar ini obrolan panjang kali lebar di kalangan para ulama. Nah, suratnya gimana? As-Saba. Tak bacakan secara lengkap tadi ya. Mohon maaf sebentar. Wali Sulaimana ar-riha ghuduwwaha syahrun wa rawahuha syahrun. Jadi dari ayat 12 sampai ayat 13. Sehingga cerita itu tentang menjelaskan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Dan di antaranya di ayat yang nomor 13, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathil. Bahwa bangsa jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman membuat mihrab-mihrab dan patung-patung. Nah, ma yasha yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Memang dalam hal ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi yang singkat cerita, isinya adalah di zaman dulu itu memang bentuk penghargaan terkait orang-orang soleh zaman dulu. Jadi ini patung-patung orang soleh. Nah, dan nabi-nabi itu dibuatkan seperti itu. Nah, dalam hal ini memang ada sedikit dari kalangan para ulama itu yang pakai kaidah syar'un man qablana syar'un lana. Syariat orang-orang sebelum kita itu ya syariat untuk kita, sehingga mereka mengatakan ketika tidak disembah maka ilahnya itu menjadi hilang, sehingga nggak apa-apa kembali ke hukum asal. Walaupun anak pribadi tetap lebih serak dengan pendapat jumhur yang dari awal memang hukum patung dan sebagainya itu dilarang, kurang lebih gitu, entah disembah atau tidak disembah. Tapi paling tidak saya di sini menyebutkan data kurang lebih gitu, ada yang berpendapat demikian. Walaupun kaidah yang tadi itu syar'un man qablana syar'un lana, syariat orang sebelum kita adalah syariat untuk kita, itu memang masih diperselisihkan juga antar para ulama. Sebagian ngasih syarat asal tidak nabrak dengan syariat kita. Jadi masalah foto, patung, lukisan, wali, wasabian, dan semuanya itu memang sangat pelik ya. Ini di ensiklopedia fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Kuwait. Di situ berkumpul para pakar ahli fikih seluruh dunia begitu ya, yang kemudian menjadi ensiklopedia yang sangat banyak hingga detik ini masih terus ada. Kita punya koleksi sekitar di perpustakaan El-Kalam, Bapak Ibu dan para pemirsa yang saya muliakan. Kita punya koleksi 41, ini di jilid 12 begitu ya. Ada masalah tadi foto, masalah patung, masalah lukisan itu dibahas kurang lebih 30 halaman sendiri. Hadis-hadis yang melarang itu sangat banyak sekali dan panjang syarahnya ya. Kalau nanti perlu ditampilkan, bisa kita rujuk mulai dari halaman 99 sampai 131 ya. Saya ambilkan kesimpulan dari para pakar di Mausu'ah Fikih saja ya. Yara al-jumhur, mayoritas ulama berpendapat anna suwara li dzawatil arwahi mujassimatan kanat ghaira mujassimatin yuhramu iktina'uha ala hayatin takunu fiha mu'allaqatan aw mansubatan. Jadi kalau memang selama ini ada kecenderungan dari para ulama mayoritasnya kalau memiliki, mengoleksi, termasuk juga melakukan penggambaran atau pelukisan foto secara penuh ya, itu diharamkan menurut jumhur. Nah, sehingga di sini ada pendapat
tambahan bahwasanya itu kalau memang ya tujuannya adalah lita'zim, atau maksudnya untuk mengagungkan, mengkultuskan. Tapi kalau di sini ya, amma idza uqtuniyat as-suratu wa hiya mumtahinatun. Jadi kalau melukis, memfoto, kemudian membuatnya patung, tujuannya adalah bukan untuk mengagungkan. Jadi ibarat kata contohnya di sini adalah kama law kanat fil ardi. Jadi misalnya dibuat hiasan untuk keramik, au fi bisatin, atau misalnya di klasa ya, apa namanya, tikar ya, bisatin mafrushin au firashin, atau misalnya tempat tidur, au nahwa zalika. Waqad nassa al-hanabilatu wal malikiyatu ala annaha ghairu makruhatin aidan. Jadi hukum asalnya makruh, tapi kalau demikian artinya tidak untuk diagungkan, itu tidak makruh. Illa annal malikiyata qalu innaha hina idzin khilaful aula. Hanya saja mazhab Malikiyah itu memberikan pemahaman bahwa itu menyelisih hal yang lebih utama. Nah, di sini alasannya adalah wawajjahu at-tafriqa bainal mansubi wal mumtahini. Para ulama menjelaskan perbedaan alasan kenapa kalau dipajang, diagungkan, dikultuskan itu hukumnya berbeda dengan ketika dianggap ya tadi ya sebagai hiasan atau tidak untuk akan ya untuk ornamen saja. Bi annaha idza kanat marfu'atan takunu mu'azzamatan wa tushabbihu al-asnama. Jadi kalau diagungkan dan dikultuskan itu fungsinya nanti seperti berhala yang disembah. Ammal ladzi fil ardi wa nahwihi fala yushabbihuha. Jika kemudian dijadikan untuk ornamen, hiasan, misalnya di tempat tidur, misalnya di permadani, misalnya di tikar, misalnya di keramik, itu tidak disamakan hukumnya seperti berhala gitu. Jadi kalau untuk edukasi, untuk ya, permainan boleh. Tadi ada juga di sini tadi di halaman berapa tadi ya. Jadi untuk kepentingan untuk main-main ya, misalnya kayak tadi disampaikan di sini Aisyah itu bermain dengan boneka. Kemudian juga di sini ada hadis juga apa namanya, Rasulullah itu punya 2 bantal ya, itu ada gambar-gambarnya kan, sebenarnya maksudnya konteksnya itu adalah gambar tadi ar-ruh ya. Ada zawatil arwah tadi. Jadi ini sangat banyak sekali hadis ini. Kesimpulannya dari Mausu'ah Fiqhiyah itu titik bedanya adalah pada pengkultusan ilahnya ya, atau alasan hukumnya adalah dilarang itu ketika diagungkan atau dikultuskan. Tapi untuk edukasi, permainan atau hiasan itu diperbolehkan. Wallahu taala alam. Ya. Jadi itu dikaitkan dengan yang punya ruh dengan tidak ruh, karena kalau pohon menjadi beda. Oh jelas, nah ya. Nah itu kita akan pada yang khilafnya tadi. Ya, karena itu kalau barang hidup, makhluk hidup, pohon kan juga makhluk hidup, tapi tidak termasuk di dalamnya. Oh iya, mungkin tadi ada tambahan ya, seperti ya betul. Makanya kita kembali kepada yang khilaf itu tadi ya. Para pemirsa Al-Kalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan masalah gambar ini memang panjang sekali pembahasannya. Ini saya hanya akan menukil apa yang disampaikan oleh Imam Ali As-Sobuni ya. Masya Allah. Dari tafsir Ayatul Ahkam juz 2 halaman 663 sampai 673, secara panjang lebar di situ dibahas. Surat apa Ustaz? Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 5156 ya. Yang intinya Imam As-Sobuni membagi gambar itu ada 2 gitu ya, ada 2, yaitu yang pertama adalah gambar yang diharamkan. Ini meliputi 4 kategori intinya gitu ya. Yang pertama adalah patung tiruan orang, hewan dan makhluk bernyawa lainnya. Karena berdasarkan pendapat para ulama terdahulu bahwa gambar-gambar inilah yang menjadi pintu perbuatan syirik gitu ya. Elahnya di situ ya. Elahnya menjadi pintu perbuatan syirik umat-umat terdahulu. Kemudian kategori yang kedua dalam masalah yang diharamkan ini adalah gambar yang
dilukis tangan ya, yang merupakan tiruan makhluk bernyawa secara utuh selain manusia ya. Kalau tadi yang manusia tadi, hewan dan manusia tadi masuk golongan nomor 1. Kemudian yang golongan 3 adalah lukisan makhluk apapun dalam bentuk yang utuh, makhluk hidup yang utuh gitu ya. Kemudian yang keempat adalah gambar yang dipajang di tempat yang tinggi, atau elahnya di sini adalah pengagungan, di tempat-tempat yang terhormat, di tempat-tempat yang tinggi. Itu golongan pertama, gambar yang tidak diperbolehkan. Kemudian kelompok yang kedua adalah gambar-gambar yang diperbolehkan. Ini ada 3 kategori secara ringkas, yaitu lukisan atau pematungan ya, meskipun dalam bentuk berlian, tapi di luar tadi ya, di luar termasuk benda-benda yang merupakan pemandangan lah, katakan gitu ya. Masuk makhluk-makhluk bernyawa tapi berupa suatu pemandangan, melukiskan suatu pemandangan, misalnya gunung, sawah, sungai. Kan barangkali di situ ada orang-orangan sawah atau Pak Tani yang digambar secara tidak utuh atau lain sebagainya. Yang kedua adalah semua lukisan yang menggambarkan bentuk makhluk secara tidak utuh. Kemudian yang ketiga yang tadi sudah disinggung adalah boneka-boneka atau replika-replika mainan anak-anak. Itu secara ringkas apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad Ali As-Sobuni dalam tafsir surat Ayatul Ahkam, surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 61. Oke, jadi khulasohnya gimana Ustaz Sigit? Kalau kita lihat banyak riwayat ya, hadis-hadis itu memang di antara riwayat itu yang diharamkan gambar itu adalah mudhahatu khalqillah. Suatu yang menyaingi, menandingi ciptaan Allah. Kalau memang elahnya menandingi ciptaan Allah, kan di sini al-umuru bil maqasidiha. Al-ilatu taduru, al-hukmu taduru, al-hukmu yaduru ma'al ilati wujudan wa adaman. Ya mudhahatul khalqillah ini. Ya, makanya terus para ulama biar tidak terkesan menandingi ciptaan Allah, maka dibuat gambar yang tidak ada roh, boleh, atau ada roh tapi gak ada kepalanya, misalnya kan gitu. Atau kalau ada kepalanya, kalau digerakkan di Mesir itu tempatnya Mesir itu semua hidung dihancurkan. Hampir semua patung-patung di Mesir itu hidungnya dihancurkan supaya nggak utuh. Biar mukanya nggak. Ya. Ya, jadi kemudian mudhahatul khalqillah itu kan sesuatu yang menandingi Allah. Artinya gambar yang cenderung diharamkan mestinya adalah gambar yang memang ada unsur pengagungan tadi. Kalau ada unsur pengagungan, ada unsur ta'zim. Nah, ini yang mungkin perlu dicatat, kasih catatan. Ya, perlu kasih catatan. Tapi kalau secara umum ya, kalau nggak haram, minimalnya makruh lah gambar-gambar itu ya. Kalau kita bisa katakan haram ya, hukumnya minimalnya makruh, kecuali gambar untuk kartun ya. Kalau kartun ulama mengecualikan. Kalau tadi pertanyaannya animasi itu kan berarti kan bukan gambar konkret, bukan gambar real ya. Ya konkret itu pun kalau itu foto tidak termasuk kreasi. Jadi itu sama dengan cermin kan, cermin dari wajah aslinya. Cerminan maka diboleh cerminan, maka itu mayoritas ulama membolehkan, walaupun sama-sama surah ya. Foto. Itu tapi kan, ya, foto kan beda. Ada pengecualian. Pengecualian. Ya. Lanjut. Nah, memang saya sampaikan bahwa secara sejarah Islam ini memang sangat sensitif dengan namanya patung, gambar dan seterusnya. Karena secara histori gambar dan patung ini menyebabkan kesyirikan kan itu. Tapi berubah zaman ini kan sepertinya tidak seperti itu. Kalau kita bicara masalah elatul hukmi loh ya. Sekali lagi elatul hukmi.
dalam kajian teologi, dalam kajian akidah memang dulu ada antropomorfisme. Antropomorfisme itu adalah simbol-simbol ketuhanan, di mana makhluk hidup dan sampai hari ini ada orang ibadah itu pakai foto, pakai patung, pakai itu, di mana patung, foto, totem, apapun, tidak hanya benda tetapi juga kadang-kadang ada makhluk, lukisan makhluk hidup atau lukisan seseorang atau patung seseorang atau siapa yang memang diagungkan. Itu memang saya pikir itu yang jelas-jelas ya, yang jelas-jelas arah dari hadis itu untuk dilarang. Tapi kalau tadi seperti ilustrasi untuk pendidikan, untuk mainan, apalagi untuk memang di kedokteran itu memang harus membuat patung-patung yang memang untuk praktek yang harus tahu anatomi. Saya pikir itu pengajaran. Begitu Ustaz ya. Iya, ya. Jadi walaupun untuk secara kehati-hatian, gambar-gambar yang mengada unsur arwah, ada rohnya itu, kalau misalnya di rumah itu nggak ada kepentingannya. Bagi saya lebih baik tidak lah ya. Lebih baik tidak. Tapi kalau kecuali gambar presiden boleh ya. Dan foto. Itu foto ya, bukan gambar. Foto pun ada catatan. Kalau Dr. Wahbah Zuhaili itu idza lam takun da'iyatan lil fitnati. Kalau tidak mengundang fitnah, kaswarin nisa'i seperti fotonya perempuan-perempuan ya. Seksi-seksi seperti itu yang tetap tidak diperbolehkan. Aku sepakat. Musa sampai pasang foto telanjang di rumah. Untuk maksiat. Dan itu sudah. Iya. Karena foto itu punya pengaruh ya. Jadi nanti orang yang mengalami katarsis adalah satu penyakit kelelahan. Itu nanti bisa dikondisikan dengan secara psikologis, dilihatkan kepada foto-foto. Baik foto itu pemandangan alam, sampai kepada foto-foto yang menyeramkan atau foto-foto yang itu nanti punya ini. Tapi yang berkaitan dengan yang ditanyakan tadi adalah memang foto yang urusannya dengan gambar, yang kaitannya dengan edukasi. Jadi kesimpulannya oke ya. Ya, boleh. Karena hanya animasi, kartun, para ulama juga mengecualikan. Itu kan bukan gambar konkret, bukan gambar real ya. Jadi ada sebagian ulama yang membolehkan tersebut. Ya. Soalnya untuk mainan, konteksnya itu untuk mainan, untuk hiburan, untuk infotainment, edukasi, dan jelas tidak ada takdim, tidak ada apalagi ta'abud ke situ, ya apalagi tabaruk juga kadang-kadang juga kan untuk mencari berkah. Gambar-gambar yang misalnya yang dipasang oleh orang-orang torekot, yang dimana dia ketika berdoa dia harus menyebut nama dia dulu lah, ini seyogianya tidak dipasang lah. Oke. Ya. Baik, mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan kita break dulu isomah setelah sholat makan karena afdhalus sholat fi awali waktiha. Baik, sampai ketemu nanti setelah sholat. Jangan kemana-mana, tetap di El Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Masalah Islam.